Firman Tuhan katakan di dalam kitab Ayub pasal 22 ayat 22, demikian firman Tuhan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Shalom dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Pada Jumat malam hari ini tanggal 21 Juli 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena tiap hari, tiap saat kita berada di dalam kasih Tuhan. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada di dalam keselamatan karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu mari kita mau senantiasa ada di dalam lingkaran anugerah Tuhan. Artinya di dalam Kristus, di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Bumi dan segala isinya Tuhan yang ciptakan, dan atas izin Tuhan kita ada di muka bumi ini. Seperti Adam dan Hawa ada di Taman Eden, tapi sayangnya Adam dan Hawa dia jatuh di dalam dosa. Demikian kita ada di dalam dunia bumi ciptaan Tuhan, tapi jangan ada di dalam dosa, tapi adalah di dalam firman Tuhan. Sehingga kita senantiasa bermegah di dalam Tuhan, memuliakan Tuhan, membuat hati Tuhan senang. Mari komitmen kita membuat hati Bapa di surga itu senang, karena kita diciptakan oleh Dia untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian tiap perjanjian dalam Alkitab, karena renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Beda dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Hanaya. Nanti kita lihat apa bedanya. Ini penting supaya kita jangan menggunakan nama Tuhan tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi mari, apa yang kita sampaikan itu adalah firman Tuhan, asli datang dari Tuhan. Seperti saya membacakan firman Tuhan, saya bukan cerita menurut apa pendapat saya, menurut tafsiran saya, bukan. Tapi saya yang sampaikan firman Tuhan. Seperti malam hari ini kita membaca kitab Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai 17. Itu Alkitab. Jadi saya senantiasa membaca Alkitab, membaca firman Tuhan yang saya sampaikan, supaya hidup kita menurut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal ayat baris, oh aku punya, aku cintai firman Tuhan. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian itulah kitab firman Tuhan, amin, haleluya. Itulah firman Tuhan yang ku cintai. Tiap pasal ayat baris, oh aku punya, aku cintai firman-Mu Bapa. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap ayat pasal firman Tuhan aku lakukan, amin, haleluya. Dalam Ayub 23 ayat 10, demikian firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jalanku selalu pimpinan Tuhan. Aku cinta firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan
dan kemakmuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Aku cinta firman-Mu Bapa, dan kulakukan dengan setia, karena Yesus Bapakku, juru selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Sebentar malam hari ini aku mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku renungkan dan ku lakukan firman-Mu Bapa, haleluya. Sampai nanti aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir malam hari ini. Ampuni Bapa segala dosa, kejahatan, kesalahan, kilap. Ampun Bapa. Bantu diriku supaya kami melangkah senantiasa di dalam jalan Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kau Bapakku, sentralku, Kau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan salam damai sejahtera dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara semua pada Jumat malam ini tanggal 21 Juli 2023. Oh puji Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan tadi Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Amin. Terima setiap firman Tuhan yang kita baca dan firman Tuhan kita simpan dalam hati kita untuk kita selalu merenungkan dan kita melakukan. Dan kita evaluasi diri. Kalau kita ada salah, minta ampun sama Tuhan, supaya kita bertobat dan kita perbaiki kelakuan kita, tubuh, jiwa, roh kita, supaya terpelihara sempurna sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca kitab Nabi Yeremia pasal 28. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Tadi pagi kita sudah baca pasal 27. Sekarang full kita baca pasal 28. Ya, nanti malam ya. Puji Tuhan besok pagi ya. Sekarang malam ini tanggal baca pasal 8, besok pagi pasal 29. Terus sampai Tuhan datang kembali ya. Terus sampai kita panggil Tuhan atau kita jumpa dengan Tuhan langsung waktu kita rapture diangkat Tuhan. Ya, kata di dalam Matius 26, berbagailah hamba yang didapati tuannya datang itu sedang melaksanakan tugas. Maka saya puji Tuhan, Bapak Ibu para hamba Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau kita terus aktif melayani pekerjaan Tuhan, beritakan firman, ya, senantiasa ada di dalam rumah Tuhan, lakukan pekerjaan Bapa di surga, ya, karena Tuhan Yesus pun sampai detik ini Dia tetap bekerja untuk kita semua bagi kemuliaan Bapa. Amin. Saya mau baca puji Tuhan Yeremia pasal 28, demikian firman Tuhan. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda dalam bulan yang kelima tahun yang keempat ya. Jadi bulan yang kelima, katakanlah kalau bulan yang kelima anggap contoh misalnya nih ya, contoh bulan Mei ya. Tahun yang keempat ya, tahun keempat bulan Mei ya.
Ini contoh saja ya, tapi ini tahun Yahudi bukan bulan Mei, cuma ini contoh saja supaya Bapak Ibu bisa bisa mengingat, bisa gampang ingatnya ya. Berkatalah Nabi Hanaya bin Asyur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel. Perhatikan saudara. Ini Nabi Hanaya berkata ya, ya. Yang kelima berkatalah Nabi Hanaya bin Asyur ya, begini firman Tuhan. Jadi dari omongan Nabi Hanaya jadi beda. Kalau saya baca ayat beda saudara ya. Kecuali kalau saya kata demikian firman Tuhan dari mulut saya. Itu hati-hati saudara. Ya. Jadi kalau ada nubuatan ya, jangan nubuatan bukan berasal dari Tuhan, berdasarkan dari si itu berdosa itu. Mari lanjutkan supaya saudara ada perbedaan antara firman Tuhan yang asli atau bohongan ya. Ini bedanya. Mari lanjut kita mau baca. Ayat kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Lihat. Hanaya ngomong ya, berkatalah Nabi Hanaya bin Asyur ya, di dalam rumah Tuhan kepada seluruh rakyat di depan rakyat. Beginilah firman. Jadi pakai nama Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Kalau saya beda, kalau saya begini firman Tuhan memang saya baca ayatnya. Jadi bukan dari tanpa ayat ya. Kalau saya katakan begini firman Tuhan ngawur saudara. Bertobatlah saudara si A misalnya yang di luar firman ya maksudnya ya. Karangan sendiri. Itu beda dengan baca ayat. Kalau baca ayat memang tertulis ya. Seperti hari ini saya baca, kalau Bapak Ibu kalau buka Alkitab, apa yang saya baca itu sama ya. Saya jadi baca Alkitab ya. Seperti ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam, itu ada tertulis memang kitab Nabi Yeremia pasal 28 ayat yang kedua. Selanjutnya ya ayat ketiga saya mau baca. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yehonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan ku kembalikan tempat ini. Demikian firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel. Jadi sekali lagi Nabi Hanaya dia ngomong sendiri tetapi menggunakan pakai mulutnya. Begini firman Tuhan, padahal belum tentu dari Tuhan itu. Ya beda. Nanti selanjutnya saya mau baca supaya ini ada perbedaannya. Ya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Jadi Nabi Hanaya itu ngomong sendiri ya, seolah-olah beginilah firman Tuhan bahwa nanti akan ku ambil itu semua ya. Dalam 2 tahun ini ayat ketiga, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkara rumah Tuhan yang telah diambil di tempat ini oleh Raja Nebukadnezar Babel. Kan memang Raja Babel Nebukadnezar kan ngambil saudara ya. Perkakas diambil ya. Semua perkara sebangsa itu diambil oleh Raja Babel Nebukadnezar itu. Tapi Nabi Hanaya ini bernubuat. Makanya dikatakan nubuat. Makanya kata Nabi Yeremia, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan. Nah ini ya. Ya jadi ini coba perhatikan ya. Ini nubuatnya asli atau bukan? Terus saya mau baca ya. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga surat itu. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah berbuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi Yeremia bicara, sebelumnya banyak nabi-nabi bernubuat, ya. Jadi kalau sampai ditepati, terjadi, itu betul-betul ketahuan bahwa itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Tapi kalau tidak cocok, saudara, ya itu kan nggak mungkin. Kan banyak hamba-hamba Tuhan saat ini ngomong dari Tuhan ya, tapi kenyataan tidak cocok itu. Misalnya kalau sudah katakan, oh Yesus datang pada tanggal 25 Desember misalnya 2023, ini contoh saudara ya. Ada nubuat tambah, itu bohong saudara. Benar itu dari Tuhan atau bukan? Misalnya gini, kalau tidak terjadi, misal 25 Desember 2023 tidak terjadi apa-apa, ya, tidak terjadi apa-apa. Katanya bilang kiamat misalnya.
Berarti itu bohong, itu bukan dari Tuhan ya. Ini maksudnya ya. Tapi kalau terjadi betul-betul benar diotorisi Tuhan. Ayat 10. Kemudian Nabi Hanaya mengambil gandar itu daripada tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkatalah Hanaya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu juga aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Tapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sesudah Nabi Hanaya mematahkan gandar daripada tengkuk Nabi Yeremia, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ini beda ya. Di sini katakan datanglah firman Tuhan. Kalau ini firman Tuhan katakan datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, ini benar dari Tuhan. Ya, beda dengan tapi Hanaya. Hanaya di ayat yang pertama, berkatalah Nabi Hanaya bin Asur. Di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Jadi ngomongan dia mengatasnamakan Tuhan. Tapi beda di ayat 12. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Jadi ini asli. Jadi asli tertulis datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Apa dikatakan? Pergilah mengatakan kepada Hanaya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka tidak takluk kepada Nebukadnezar raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya, malan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya, dengarkanlah hai Hanaya, Tuhan tidak mengutus engkau, tapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi, tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Ayat 17 yang terakhir. Maka matilah Nabi Hanaya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Nabi Yeremia pasal 28 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Saya menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus, bukan saya yang memberkati. Beda saudara. Saya menggunakan nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Bapak, Ibu bersama saya diberkati. Jadi memberkati bukan saya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus lihat dari surga. Saya menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus yang memberkati, bukan saya memberkati. Termasuk saya diberkati sama Tuhan. Karena saya betul-betul ikuti firman Tuhan. Mari saya mau bahas. Kembali kepada tadi. Jadi beda antara firman Tuhan yang asli dengan firman Tuhan yang mulutnya datang dari manusia. Beda. Kalau datang dari manusia berarti dari mulutnya sendiri. Kalau para hamba Tuhan bagaimana firman Tuhan, ayatnya tidak ada. Maka setiap nubuat, setiap apa yang dikatakan oleh setiap kita, termasuk hamba Tuhan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Tertulis di mana? Contoh, saya mau bacakan saat ini. Setiap nubuat itu bukan berdasarkan datang dari manusia, harus datang dari Tuhan. Ini mulut saya, tapi saya sesuaikan firman Tuhan. Saya mau baca. Jadi jelas ini. Saya sampaikan ini karena menurut firman Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Saya baca ayatnya ini ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini. Jadi dorongan Roh Kudus atas nama Allah, bukan atas nama kehendak sendiri Hanaya. Beda. Beda dengan Yeremia. Makanya Yeremia langsung firman datang kepada Nabi Yeremia, maka di bulan ke-7, katakanlah tadi saya kasih contoh bulan ke-5 bulan Mei, bulan ke-7 bulan Juli. Berarti tidak lama saudara, 2 bulan kemudian Hanaya mati. Karena dia menggunakan nama Tuhan padahal bukan Tuhan yang nyuruh, palsu saudara. Nah, oleh karena itu membuat kita sadarkan melalui firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita takut sama Tuhan. Hidup taat kepada firman Tuhan, hidup harus benar. Tidak boleh bohong, tidak boleh hidup neko-neko, jangan pernah berbuat curang, berbuat miring-miring, karena Allah tahu persis. Tuhan tahu persis. Saya mau baca firman Tuhan lagi. Ini firman Tuhan. Yeremia pasal 17. Tuhan lihat hati saudara. Ya. Ayat 9 dan 10. Betapa licinya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sebelum batu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Ini licik hati. Tuhan lihat hati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan punya hati yang licik, tapi takutlah kepada Tuhan. Ya. Ayat 10. Aku Tuhan yang menjelik hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Tuhan lihat hati.
Ya, hati saya, hati Bapak Ibu dilihat sama Tuhan, miliki hati yang bersih. Karena hati yang bersih itu diberkati itu. Nah, itu ayatnya ada. Ya, jadi setiap apa yang saya sampaikan berdasarkan firman Tuhan. Jadi bukan dari diri sendiri saya. Nggak bisa, saudara. Itu yang dihukum sama Tuhan yang atas diri sendiri. Tidak berdasarkan ayat. Jadi saya sebagai hamba Tuhan selalu berkata berdasarkan firman Tuhan. Maka saya selalu firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan. Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Oleh itu mari bersih hati. Kalau kita mau selalu ada firman Tuhan sesuai dengan Mazmur 119 ayat 11. Janjimu Tuhan, kusimpan dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua melalui firman-firman yang kita dengar, mengubahkan perilaku kita supaya hati kita benar di hadapan Tuhan, supaya kita pakai nama Tuhan, betul-betul firman Tuhan yang disampaikan, bukan atas diri sendiri, kehendak daging, tapi kehendak Tuhan, sehingga semuanya Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab itu firman Tuhan. Tiap pasal, ayat baris, aku punya. Aku cintai firman Tuhan. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Kita andalkan Yesus. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan setia, supaya hidup kita menyenangkan, berkenan kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin.